Alhamdulillah, Alhamdulillah mu'idil a'yad bil is'ad wal imdad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh imam ahli rasyad. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain mutalazimain min yawmina hadha ila yawmil qudum ala al-malik al-jawad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan. Kemudian maka hidup tanpa kesalahan itu adalah sesuatu yang mustahil. Dua hal yang bersumber dari Rasulullah SAW, yaitu meminta maaf ketika kita berbuat salah dan memaafkan ketika kita menjadi korban kesalahan orang lain. Ini adalah dua sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan pada suatu hari, beberapa hari menjelang kematian Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi sudah tidak mampu datang ke masjid sendiri, maka Nabi Muhammad SAW kemudian ketika sudah sakit meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat untuk membopong atau menggotong Nabi Muhammad untuk pergi ke masjid. Sahabat kemudian heran, kenapa Nabi Muhammad sebegitunya ingin ke masjid? Kemudian digotonglah Nabi Muhammad SAW sampai ke masjid, dan kemudian Nabi Muhammad berdiri di mimbar. Nabi meminta Bilal untuk memanggil semua sahabat Nabi Muhammad SAW, hingga kemudian semua sahabat datang berkumpul. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberi dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah kalian sudah bersaksi bahwa semua ajaran Islam sudah aku sampaikan kepada kalian? Kemudian para sahabat menjawab, iya wahai Nabi, sudah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wahai Allah, saksikanlah bahwa aku sudah menyampaikan semua ajaranmu kepada mereka. Dalam artian, jika kemudian pada suatu hari mereka melanggar ajaran ini, maka itu karena kesalahan diri mereka sendiri yang tidak konsisten pada ajaran ini. Kemudian yang kedua, yang membuat menakutkan adalah Nabi Muhammad kemudian mengatakan, aku tidak ingin menemui Tuhan dalam keadaan memiliki sangkut paut dengan kalian. Oleh karena itu, siapa yang masih merasa aku memiliki hutang kepada kalian atau memiliki kesalahan kepada kalian, maka acungkanlah tangan kalian. Kemudian tentu tidak ada sahabat satupun yang mengacungkan tangannya. Seorang Nabi teragung yang tidak melakukan kesalahan, apalagi dosa. Tapi di tengah-tengah sahabat itu ada seorang sahabat yang mengacungkan tangannya. Ia bernama Ankasha. Celakalah si Ankasha, kata sahabat lainnya. Mana mungkin Nabi pernah melakukan kesalahan kepada dia?
dengan dia, Nabi tidak seserius seperti sahabat-sahabat utama lainnya. Kata Nabi, "Ya wahai Angkasha, apa sanggahan kamu kepadaku?" kata Nabi. Kemudian kata Angkasha, "Jika pukulan dinilai sebagai hutang wahai Nabi, maka engkau wahai Nabi punya hutang kepadaku." "Ya," kata Nabi, "jika engkau merasa pernah dipukul olehku, engkau tidak menerimanya, dan aku salah dalam pemukulan itu, kemarilah." Kata Nabi seperti itu. Kemudian Angkasha ke depan. Semua sahabat terkaget-kaget, terheran-heran, menangis karena Nabi sudah menunjukkan ini ajalnya sudah dekat. Sedangkan Angkasha ini dipandang dengan pandangan buruk oleh para sahabat. Bagaimana mungkin Nabi melakukan kesalahan kepada dia? Ngawur si Angkasha itu. Setelah sampai di depan, si Angkasha ini berkata, "Nabi, dulu ketika engkau merapikan barisan, engkau menusuk-nusuk perutku, sehingga aku mengalami sakit, lebam karena engkau tusuk-tusuk pakai tongkatmu." Kemudian kata Nabi, "Kalau begitu wahai Angkasha, ini tongkatku, dan kamu balas, kamu tusuk-tusuk juga perutku, agar impas, tidak ada lagi kesalahan lagi padaku, sehingga aku menemui Tuhanku dalam keadaan yang tenang. Tidak ada satu palu lagi dengan manusia." "Baik," kata Angkasha. Diambillah tongkat Nabi. Kemudian selesai diambil tongkat Nabi, kata Angkasha, "Sebelum aku menusuk perutmu Nabi, agar adil, ketika engkau menusuk-nusuk perutku, pada saat itu aku sedang tidak berpakaian sebagai prajurit, maka aku minta engkau juga akan aku tusuk dalam keadaan membuka pakaian." Kata Nabi, "Bagaimana?" "Baiklah wahai Angkasha." Kemudian disingkaplah sebagian pakaian Nabi Muhammad sehingga terlihat sebagian dari bagian atas perutnya. Kemudian kata Nabi, "Silahkan lakukan pembalasan itu wahai Angkasha." Kemudian ketika semua sahabat diam, tiba-tiba Angkasha melemparkan tongkatnya. Kemudian dia peluk Nabi Muhammad SAW dan dia cium perut Nabi Muhammad SAW sambil menangis. "Wahai Nabi, sesungguhnya engkau tidak pernah melakukan kesalahan. Aku terpaksa melakukan ini karena aku ingin mencium kulitmu secara langsung, sehingga pertemuan kulitmu dengan kulitku ini bisa kubawa kelak di akhirat sebagai bukti bahwa aku pecintamu dan aku akan menjadi orang selamat di akhirat dan dikumpulkan denganmu wahai Nabi." Kaum muslimin rahimakumullah, seperti itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Bayangkan seorang Nabi Muhammad SAW yang sudah dipastikan maksum, terbebas dari dosa, terbebas dari kesalahan, terbebas dari kekhilafan, masih membuka diri kalau ada pada dirinya kesalahan. Silahkan kalian membalasnya dengan kerendahan hati, tidak pernah merasa dirinya bahwa dia tidak pernah bersalah, dia pasti benar dan tidak ragu untuk meminta maaf kalau memiliki kesalahan. Itulah nilai akhlak penting yang perlu kita tauladani dari Nabi Muhammad SAW. Sebab kita manusia yang pasti melakukan kesalahan, sehingga wajib bagi kita untuk memiliki komitmen untuk selalu meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang dapat saya sampaikan. Khutbah singkat, semoga bermanfaat. Semoga kita pada hari raya Idul Fitri ini kita termasuk dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang gampang, yang meluaskan hati, gampang meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Ja'alallahu iyyakum minal 'abidin wal faizin wal maqbulin kullu 'amin wa antum wa nahnu bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina